Oke, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, Waalaikumsalam saudara, buat kita semua. Oke, Waalaikumsalam. suara saya sudah terpantau ya. Waalaikumsalam. Wih, mantap. Kita cek dulu. Gimana kabar kawan-kawan nih? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik. Tapi besok ujian. Wah, bisa ujian. Berarti nanti nggak usah lama-lama ya. 15 menit aja, oke, kelar? Sudah, Kelar Kak, kelar. kelarin ya. Oke, mudah-mudahan besok ujiannya apa ini? Ujiannya apa? Mata pelajaran apa? Matematika. Oh, matematika juga. Kok 15 menit nangis Kak Sonya? Kak Sonya nangis gitu. Kok 15 menit gitu ya? Oke. Ah, ah. Oke, mudah-mudahan besok ujiannya lancar, diberi kemudahan, kemampuan, Ding. Ya, kita memohonnya bukan kemudahan ya, tapi diberi kemampuan lebih gitu ya. Mohon. Amin. Ya, amin. Jadi Amin. kita berdoanya itu meminta dimampukan untuk lebih mampu, bukan meminta untuk dimudahkan. Iya sih. Sama aja tapi konsepnya mungkin beda ya. Bagaimana jadi ceramah saya? Oke, teman-teman, PDF soal tadi sudah terbagikan ya. Sudah Kak. Ya, siap. PKN Bahasa Indonesia, PKN Bio Indonesia saya Pak. Oke, wah, mantap. Banyak juga ujiannya. Ujian animasi, oh ini SMK apa ini? Kak Septiadi. Oke, siap. Berarti macam-macam nih teman-teman. Oke lah. Mudah-mudahan ya minggu depan nyimak. Oke, siap. Oh, multimedia, siap. Oke, mudah-mudahan lancar semua. Oke. Gimana teman-teman sampai sampai detik ini untuk penentuan jurusan sudah menemukan atau masih dalam kebingungan? Aku udah menentukan tapi aku lintas jurusan. Oh, lintas jurusan dari Saintek ke Sosum ngambilnya. Iya, dari Ya, ya. IPA ke IPS. IPA IPS. Nah, biasanya gitu kalau IPS ke Saintek nggak bisa ya. Nah, Sudah. oke. Mm-mm. Oke. Oh, alhamdulillah sudah. Nggak tahu kalau nanti berubah lagi. Oke, siapa pengennya hukum? Iya, ngambil apa? Hukum. Ngambil komputer juga nanti dihukum. Ngambil ngambil komputer nanti dihukum. Masih agak bingung. Nggak apa-apa. Itu fase yang apa namanya, sedang terjadi di teman-teman semua. Pokoknya siklusnya sekarang adalah lagi dalam kebingungan. Hmm, pasti gitu, bingung, bimbang. Nanti ngambil apa ya? Nanti prospeknya ke depan seperti apa ya? Jadi seperti apa? Misalnya gitu. Pengen jadi masih bingung komen. Tapi intinya berproses aja, jalannya aja sebaik mungkin. Nanti akan ketemu tuh jalannya. Gitu. Ya mudah-mudahan apa yang, apalagi kalau sudah punya cita-cita, oh ini harus saya kejar nih. Nah, ini saya pengen ke sini harus tak kejar nih. Ya udah, tentuin terus saja. Gitu. Intinya pasti apa namanya, dan yakinlah bahwa langkahnya itu apa namanya, kita selalu melakukan langkah yang menuju ke sana gitu. Proses saja, ini berproses yang sebaik-baiknya. Intinya iya, oke, siap. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Yuk, dari 10 soal kita nggak banyak. Mudah-mudahan nanti bisa terbahas semua. Yang penting efisien dan efektif. Pak, jangan lupa bahas soal limit yang kemarin. Oh iya ya, saya masih punya utang limit ya. Oke, siap. Atau itu dulu boleh. Kita bahas soal limit dulu ya. Yang satu soal ya tentang limit sama apa itu ya kemarin ya. Ah, ah. Oke oke. Coba tak cek cek dulu cek. Tak buka dulu soal yang kemarin, saya masih punya limit kayaknya, masih punya hutang limit sama teman-teman. Tak bahaskan dulu. Tak, sambil tak cari dulu. Soal limit wah masih udah, ini sudah ditagih hutang saya. Oke, sudah ketemu filenya. Yuk, tak sharekan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti selama ya paling tidak sampai pukul 9 lah ya, 9 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan jadi apa namanya? Jadi langkah yang baik buat teman-teman semua, dapat manfaat yang baik juga buat kita semua ya. Yuk, kita sharekan saja soalnya. Di manakah tadi soal? Lanjut. Nah, ini nih. Mute dong. Oke, tak mute kan. Kalau mungkin teman-teman yang ngecek alat komunikasinya, perangkatnya buat nge-zoom, masih belum mute, di mute kan. Mungkin
biar nggak bocor, barangkali sedang terjadi obrolan di belakang sana, kita tidak jadi kita tidak ikut menguping menguping jadi ikut mendengarkannya ya. Oke, iya dong. Oke, siap. Kak, maaf, The King E belum dapat link. Wih, iya kah? The King E belum dapat link. Oke, sebentar. Kelupaan lagi. Kak, link apa ini, Kak Bagas? Link Zoom atau link apa? Kak Bagas mana, Kak Bagas? Kak, The King E belum dapat Zoom. Belum dapat Zoom. Belum dapat apa ini? Oh, link Zoom-nya belum dapat. Oke, sebentar. Belum dapat link Zoom. Oke, sebentar. Saya tak kabari dulu. Saya nggak masuk di grupnya soalnya. Saya tidak masuk di grupnya itu. Tak kabari ke kakak admin dulu. Sebentar ya. Sambil ini soal nomor limit kemarin nomor 7. Kang, sebentar. Grup E. Oke, ditunggu ya. Nah, oke, siap. Percaya diri sih yang penting, wis mantap. Percaya diri yang penting, gas. Ah, iya, percaya diri penting, tapi didukung juga dengan apa yuk? Kesiapan ya. Kak, kurang keras suaranya. Kurang keras suara saya? Cek. Apakah kurang keras? Baru mulai, belum gas ini. Oke. Oke, siap. Oke, sudah ya. Penting deh. Nggak kok pas. Oke, siap. Nanti kerasa nanti di telinga. Aduh, nggak enak. Iya, belum belum ketinggalan. Ini kita baru mulai, teman-teman. Kita baru mulai. Terus kan agak patut toh. Kok malah ini background saya masih gini ya? Bentar, tak cek dulu. Nah, backgroundnya blue just virtual background. Nah, backgroundnya kok masih gini? Uh-uh. Nah, tak ganti ini aja yang agak seger gitu ya, kayak di gunung ya. Oke, gini aja. Nah. Oke, yuk. Teman-teman, soal nomor 1. Kakak boleh dulu dari soalnya dari tadi grup belum ada link Zoom. Oh, belum mulai. Teman-teman, kita belum mulai ya. Kayaknya sudah nomor 7. Belum, belum. Ini kita mulai dari soal nomor 7 yang pertemuan kemarin, karena tadi kawan kita ada yang menagih bahwa soal limit kemarin belum dibahaskan. Nah, kebetulan kemarin saya juga sudah janji besok tak bahaskan gitu ya soal nomor 7. Oke, tentang limit. Oke, gini teman-teman. Pertama gini ya. Limit itu kan pendekatan. Pokoknya ketika kawan-kawan konsep dasarnya limit adalah apa? Mensubstitusi langsung. Disubstitusi langsung. Pertama itu. Asalkan ketika kita mensubstitusi langsung, substitusi langsung itu hasilnya hasil itu tidak boleh 0/0. Jadi nggak boleh 0/0. Oke? Pertama itu. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ketika kita ganti jadi 0, yang bawah tuh yang nggak punya variabel nih tak gedein. Nah, seret yang x kuadrat min 3x min 4 itu. Coba teman-teman bayangkan ketika itu kita ganti jadi 4 x-nya. Berarti kita akan mendapatkan, tak tulis di atas, ada 16 dikurangi 12 dikurangi 4, ini ketemunya 0, ya enggak? Ketika x-nya itu sama dengan 4, maka kita peroleh itu tuh jawabannya 0. Oke, ketika jawabannya 0, mana nih? Chat bergabung ke audio. Oh ya, ini ngobrol silahkan. Dipantau ya, teman-teman saling dukung ya. Ada yang tanya soalnya belum masuk atau gimana itu. Nah, ini ketemunya 0 nih. Berarti nanti kalau ini ketemunya 0, berarti, nggak boleh substitusi langsung. Berarti teman-teman cara lainnya adalah entah difaktorkan, entah dikalikan sekawannya, entah ini cara-caranya dikalikan sekawan penyebut misalnya. Nah, ini banyak hal nih. Atau ada cara lagi namanya dengan dalil El-Hopital. Nah, dalil El-Hopital yaitu diturunkan. Nah, ini mungkin langkah-langkah konsep pertama untuk menyelesaikan soal limit. Kita lihat di situ yang ditanyakan adalah nilai M dan nilai N. Pertama gini teman-teman, kalau kita menggunakan dalil El-Hopital, menggunakan dalil El-Hospital, diturunkan
dengan cara diturunkan, maka teman-teman akan mendapatkan ketika ini, maka limit X mendekati 4, dapatnya berapa ini? Kalau kita turunkan, jadinya 6X plus M dipara 2X min 3 sama dengan N. Betul? Oke, aman dari sini? Betul Kak, betul Kak. Ya, siap. Oke, aman ya. Sambil mantau, mungkin teman-teman, ya aman, siap. Oke, silakan. Kalau aman, aman. Di kolom chat, oke, aman. Jadi yang penting teman-teman, oh sampai sini paham nih. Sampai sini paham nih. Nah, gitu ya. Oke. Pertama itu. Jadi ketika ini X-nya sama dengan 4, maka teman-teman akan mendapatkan 6 kali 4 ditambah M dipara 2 kali 4 min 3 sama dengan N. Oke. Aku belum ngerti. Nah, ini ulang, Kak. Baru belum masuk. Oke, belum jauh. Tak ulang ya. Nggak ngerti, biar teman-teman ngerti. Oke, siap. Ini tak busak dulu, tak hapus dulu. Dalil L'Hopital itu adalah, ya ini pakai dalil L'Hopital ya, diturunkan. Hampir mirip dengan turunan. Diturunkan. Jadi dari sini teman-teman lihat nih, turunannya. Ketika ini limit X mendekati 4. Diturunkan. Nah, ini baru awal nih ya. Baru awal nih. Jadi teman-teman bisa memantau dari awal. Jadi turunannya gimana? Ya ini 3 kali 2. 2 kali 3 turunkan kan, ketemunya 6. X-nya tinggal pangkat 1. Ini tinggal pangkat 1 turun. Ditambah M. Nah, oke, teman-teman turunan aman lah ya. Dipara. Yang bawah turunkan juga tuh, yang ini. 2X. Nah, kenapa ada dalil ya, Pak? Ya namanya itu teorema lah. Apa namanya tuh? Ya pakai dalil L'Hopital tuh. Caranya si L'Hopital tuh. 2X min 3. Nah, turunannya gitu ya. 2X turun tuh. Pangkat 2-nya turun ke depan berarti 2 kali X min 3. Oke. Aman sampai situ? Siap. Sama dengan N. Ini sama dengan N. Aman. Oke. Lalu, X-nya kan sama dengan 4 tuh. X sama dengan 4. Berarti kita bisa mensusi-susikan ke sana kan. Disusi-susi ke sana tuh. Berarti kita ganti X-nya. 2-nya dari mana? Ini X kuadrat min 3X min 4. Turunan. Turunannya, Kak Husna. Turunan. Jadi ini diturunkan nih. 2 turun ke sini. Jadi 2 ya toh. Berarti 2 turun. X-nya pangkat 1. Terus ini min 3. X-nya pangkat 0. Nah ini jadinya 2X min 3 dari situ. Ini sama dengan ini. Gitu ya. Turunan, diturunkan. Gitu. Kak 4 sama hilang Kak. Oke. Turunan kalau tidak punya variabel itu kan jadinya hilang. Turunan tuh diturunkan. Ada yang belum belajar diferensial? Tak kira kelas 12 sudah dapat diferensial semua loh. Malah tinggal integral ya. Sudah dapat integral kan? Ya kelas 11 tuh. Nah, iya kan? Sudah, harusnya sudah. Ya, harusnya sudah. Karena kelas 11 turunan nanti baru tahapannya kelas 12 kayaknya baru integral tuh dinaikkan. Betul tuh. Turunan sama anti turunan. Anti turunan anti integral. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Jadi lupa. Nah, dari sini kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 4 tuh. Oh, SMK belum. Oke. Berarti sambil sama turun tuh. Berarti tinggal diturunkan tuh pangkatnya berkurang terus pangkat awalnya dikalikan ke 4. Nah, lanjut. Oke, siap 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 siap. Yuk kapan-kapan kita belajar turunan ya. Oke. Nah, oh, ada harusnya. Yuk lanjut ya. Berarti ini tinggal 6 kalikan 4 ditambah M dibagi 2 kalikan 4 min 3 sama dengan N. 4-nya dari mana? Ganti nilai X. Gitu ya. Ini adalah nilai X-nya tuh. 4 itu untuk mengganti nilai X-nya. Diganti. Oke, sekarang berarti kita punya 24 ditambah M dibagi yang bawah berarti ini adalah 8 min 3. 8 min 3 berarti berapa? 5 sama dengan N. Artinya kita punya 24 plus M itu sama dengan 5N. Aman? Teman-teman dari sini aman ya? Aman. Aman, siap. Ini tak kasih tanda adalah ini. Z. 1. Ini adalah persamaan pertama. Kita simpan dulu persamaan pertama di situ. Belum aman. Kenapa belum aman? Oke. Belum Udah aman. Kak, terus. Terus, oke, siap. Lanjut ya. Dari situ ketemu tuh persamaan pertama. 24 plus M sama dengan 5N. Satu persamaan. Terus kita kan akan mencari di sana tuh pakai apa namanya? Cara lain. Jadi ada dua penilaian, ada dua
2 langkah, nanti tinggal kita mainkan bersama. Kalau tadi kan dengan turunan, diturunkan di L'Hopital namanya. Nah, yang kedua adalah kita terapkan model atau metode cara memfaktorkan, difaktorkan. Nah, teman-teman lihat, kalau kita faktorkan, atau mungkin malah pakai ini saja cukup ya, coba. Difaktorkan, yang persamaan bawah, pembilang penyebut yang bawah ya, penyebutnya, itu kan kita bisa memfaktorkan bentuknya menjadi X dikalikan X perkalian 4 yang hasilnya 3, berarti 4 dan 1, ya enggak? Ini plus, ini min, betul? Betul? Betul dulu. Betul, siap. Oke, kita mute dulu ya. Sip, tak mute all. Oke. Nanti kalau bocor lagi, silakan teman-teman cek suara dari Oke, aman ya? Oke, siap. Kok 5 tidak di negatif? Itu kan pembagian. Kalau pembagian berubah ruas jadi kali, berarti tetap posisinya. Kecuali kalau penjumlahan jadi pengurangan, gitu ya. Bukan jadi negatif. Ya, siap. Oke, nah itu udah dijawab teman-teman kita. Nah, aman ya dari sini ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat yang atas. Kalau dengan konsep pemfaktoran, maka teman-teman akan melihat bahwa pasti ada X-4 di atas. Kenapa kok ada X-4? Karena X-4 itu, jadi logikanya gini, ketika ada X-4, di mana X-nya itu sama dengan 4, ketika kita substitusikan ke sini, disusikan X-nya, ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan nilai 0. Ibu Ya, kalau X-nya sama dengan 4, maka di sini akan memperoleh nilai 0. Gitu. Secara logika, nanti ada X-4 yang tersederhanakan atas dan bawah. Oke? Iya, sebentar. Ada apa ini? Diam, paham? Nggak paham, Kak? Oh, nggak paham. Sebentar. Ada yang belum paham? Diam-diam maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gimana, Kak? Wih, mute dong. Oke, siap. Maaf. Yang bisa jelasin ulang nggak? Yang X plus 1, X min 4. Oke, difaktorkan. Nggak paham, Kak? Tolong. Oke, siap. Ulang, Kak. Yo, tak ulang ya. Ulang aja ini. Yo, tak ulang, tak ulang. Oke, kita ulang, kita ulang. Santai, kita ulang. Biar paham. Kasih paham. Sampai paham. Oke, sebentar. Tak ulang. Cara yang kedua, ini adalah dengan namanya faktorisasi, difaktorkan. Oke ya, difaktorkan ya. Penyebutnya di sini itu adalah X kuadrat min 3X min 4. Ini nih, tak orek-orek di atas saja. X kuadrat min 3X min 4. Kalau kita faktorkan, maka akan diperoleh hasilnya gini. XX, oke. Perkaliannya 4 nih, faktornya nih, 4. Yang hasilnya 3. Kalau ditambahkan. Gitu. 4 kan bisa 2 kali 2, bisa 1 kali 4, gitu kan? Bisa 2 kali 2, bisa 1 kali 4. Nah, yang kepakai berapa? Biar hasilnya dapat 3, yuk 4 dan 1. Karena 4 dan 1 kalau kita mainkan itu bisa mendapatkan angka 3. Ketika ininya plus, ininya min. Loh, kenapa yang plusnya 1? Karena coba aja, plus 1 tambah min 3, ya kan? Plus 1 tambah min 4, sorry. Plus 1 dikurangi 4, ketemunya min 3 sesuai dengan ini. Nah, ini adalah hasil dari ini, teman-teman. Pemfaktoran biasa, gitu ya, difaktorkan biasa. Kalau teman-teman persamaan kuadrat sudah kelotok pasti. Sudah wah di luar kepala pasti, saya yakin teman-teman sudah aman lah persamaan kuadrat, ya kan? Nah, itu difaktorkan gitu. Jadi, di situ bisa kita substitusikan ke sana. Berarti dari sana kita punya X plus 1 dikalikan X min 4 sama dengan nilainya N. Ngikutin persamaan limitnya. Oh, sudah lupa. Pemfaktoran ya. Nggak kedengeran kah suaranya? Teman-teman yang lain aman? Aman. Aman. Oke, siap. Nah, gitu Terus ya. Oke, aman. Oke, siap. Itu pemfaktoran pertama. Terus yang di atas kita belum tahu berapa karena di sana faktor apa namanya persamaan kuadratnya itu kan masih 3x kuadrat plus mx plus 8 tuh. Yang di atas itu kan masih ini tak busa aja ya. Nah, ini tak hapus nih turunannya. Set. Nah, di atas yang persamaan ke atas kan masih 3x kuadrat plus mx plus 8. Ini kalau difaktorkan berapa gitu kan? Pasti sih sebenarnya 3x kalikan x pasti itu. Karena 3x kan hanya 3 kali 1, pasti itu. Nah, kita bisa memastikan
pasti yang di sini itu salah satunya itu ada min 4 pasti. Pasti ada min 4. Kenapa ada min 4? Logikanya kalau kita lihat ini yang tak kasih warna hijau, X min 4 itu kalau X-nya diganti 4, bayangin X-nya diganti 4, teman-teman lihat ini kalau ini diganti 4, maka akan menghasilkan nilai 0. Nah, di dalam limit secara faktorisasi pasti itu akan tersederhanakan. Ini kita ganti, jadi ini ketika ini kan pasti yang di sini tak kasih tanda, itu pasti akan tersederhanakan. Dengan siapa? Di atasnya. Di atasnya itu ada siapa? Ya pasti ada X-4 juga. Gitu. Makanya di sini muncul X4, X-4 gitu ya. Oke, aman ya? Logikanya gitu, oh Aman. berarti ada X-4 di atas tuh, yang nanti akan tersederhanakan. Oke, nah sekarang kita lihat angka ujungnya aja teman-teman. Ini ujungnya kan plus 8. Sudah ada min 4. Biar jadi plus 8, maka harus ada pengali berapa? Plus Min 4. 2. Min 2. Min 2. Nah, disinilah ini. Oh, berarti di depan Iya. sini ada 3X min 2. Gitu. Pasti ada, oh ada 3X min 2. Jadi bentuknya aslinya seperti itu. 3X min 2 3X dikalikan. dari mana ya, Kak? 3X. Gimana? 3X dari sini, kan ini 3X kuadrat. Ini kan 3X kuadrat ya. Maka pasti ada perkalian X dikali 3X. Kan gitu, secara distribusi kan gitu ya. Coba teman-teman Oh kali. iya ya. Oh, Ya iya. gitu kan. Gitu. Oke ya, aman ya. Oke-nya tinggal dibalik aja. Oh, ada ngitungnya gitulah. Nah, aman ya. Nah, MX-nya belum tahu, makanya kita nyari MX gitu. Ini kan MX-nya kita mau mencari variabelnya si M sama si N. Gitu, difaktorkan. Nah, ini pakai logika, oh ini pasti ada X min 4 nih. Pengalinya berarti ada 3X min 2. Biar nanti kita M-nya berapa sih? Gitu. Dapatnya dari situ nanti teman-teman. Ngono gue. Nah, yang pertama, oh malah pakai ini aja. Malah ini kayaknya nggak kepake mungkin. Nggak apa-apa. Itu nggak kepake, nggak apa-apa malahan. Nah, dari sini, ketika kita punya X min 4, X mendekati 4, X-nya 4 ya. Berarti kita punya 3 kali 4 min 2. Dibagi 4 tambah 1 sama dengan N. Aman dari situ? M-nya yang akan kita cari. Kan kita M-nya belum tahu. M-nya kemana? Oke, M-nya aman. M-nya abaikan dulu karena jelas persamaan ini aslinya seperti ini. Gitu. Logikanya gitu. Tinggal nanti kita mencari M-nya. Pertama itu, oke, aman ya? Berarti kita punya ini berapa ini jadinya? 12 min 2, 10 ya? 10 sama dengan 5N. Aman? Aman. Aman, aman. Oke, Aman. siap. Berarti dari sini kita punya nilai N sama dengan 2. 2. Iya. Oke. Aman ya? N sama dengan 2. Aman. Aman. Oke, siap. Itu pertama, dapat nilai N. Terus M-nya gimana? Malah ini nggak pakai, teman-teman. Atau pakai ini juga bisa nih. Langsung di sini bisa. Sret. Nah, pakai ini juga boleh. Pakai yang di sini juga bisa. Pakai yang tak kasih warna hijau ini yang atas tuh. Nah, yang ini sret. Nah, yang ini bisa. Pakai ini juga bisa. Persamaan satu tadi, pakai dalil L'Hopitalnya juga bisa. Ada 2 cara. Terserah, pakai ini aja malah enak nih. Yang di sini aja nih. Yang ini aja, oke. Yang ini aja. Biar nanti L'Hopitalnya nggak kepake malahan. Pakai Iya. yang 24. Iya, pakai yang 3X itu. 3X min 2 dikalikan X min 4. Berarti pakai cara satu aja. Ini artinya yang cara pertama tadi tidak usah dipakai. Malah terlalu panjang gitu ya tadi ya 2 langkah. Ternyata satu aja bisa. Langsung pakai cara pemfaktoran, baik. Oke, kalau kita kalikan. 3 kali 4 kurang 2 dapat dari mana? Gimana? Yang 3 kali 4 dikurang 2 itu dapat dari mana? X-nya diganti 4. Ini X-nya diganti 4. 3 kali 4. Ini 4 kali 1. Ini loh. Nah, yang di atas ini. Oke? Sudah paham? Paham ya? Paham. Ya, dimasukkan. Nah, lanjut. Dari sini kita faktorkan. Didistribusikan. Berarti ketemunya, wah udah dapet tuh. M-nya negatif 14, Kak. Iya, betul. Coba kita cek. Berarti dari sini ada kita punya adalah 3X kuadrat min berapa itu?
min 12x, ini min 2x, ini plus 8. Berarti kita punya 3x kuadrat min 14x plus 8. Kita lihat bentuknya, Pak. Tadi ada M-nya berapa gitu ya. Kan ada bentuk yang awal kan gini, plus MX plus 8 gitu kan. Ini udah cocok nih, plus 8 cocok. Ini min 14, ini M. Oh, berarti M-nya adalah M-nya itu negatif 14. Kita punya 2. N-nya 2, M-nya negatif 14. Tinggal ke pertanyaan. Berarti yang pertama tadi, dalil L'Hopital ini tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Hapus saja, surat. Untuk tambah-tambah teman-teman aja. Nah, ini nggak dipakai, nggak apa-apa nih. Gitu. Iya kan? Malah ngamplah. Iya. Pakai juga boleh tadi, yang persamaan tadi juga bisa. Nah, dari situ tinggal N min M. N-nya adalah 2, dikurangi min 14, dapatnya 16. Jawabannya adalah di pilihan E. Aman ya, teman-teman ya? Aman, Kak. Aman. Wah, Oke, Pak. ini apakah boleh Gimana? bertanya? Oke. Berarti Monggo. untuk pengerjaan yang melalui pemfaktor itu tadi MX-nya boleh diabaikan dulu. Iya, Berarti MX-nya abaikan dulu maka pakai. kita tambah 8. Iya, logikanya intinya kita lihat angka ujungnya. Oh, 8. 8 kan itu perkalian antara min 4 dan min 2. Gitu ya. Nah, makanya kita ambil di sini min 4 sama min 2 tadi. Nah, yang di atas ini nih. Nah, itu tuh. Ini min 4 sama min 2. Nah, M-nya tinggal ngikutin. Gitu ya. Teman-teman ya. Ada rekaman ulangnya nanti. Terima kasih. Oke, siap. Pak coba ulang yang bawah. Paham? Makasih, Kak. Paham ya? Intinya paham ya? Siap. Karena secara penyelesaian limit ketika dengan pemfaktoran itu pasti ada yang disederhanakan. Teman-teman lihat yang disederhanakan itu pasti yang menghasilkan angka 0 ketika X-nya diganti dengan nilai pendekatannya, yaitu X min 4 tadi. Nah, X min 4 pasti akan hilang tuh. Gitu, ini yang hilang. Nah, yang hilang di sini nih X min 4-nya. Hilang tuh dia. Tersederhanakan. Gitu. Oke. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Siap. Kak, mau tanya nih, Kak. Oke, monggo silakan sebelum kita ke soal berikutnya. Limit Itu kan tadi materinya X limit, min Pak. 4 Gimana? pakainya. Gimana? Kan tadi X min 4 pakainya. Kalau pakainya X plus 1 nggak bisa emang ya? Nggak ada yang disederhanakan nanti. Kan X plus Oh, iya 1? kan? Iya, X plus 1 kalau X-nya diganti, nanti ketemunya 0. Kan intinya limit menghindari 0 per 0. Oh, gitu. Dong. Kalau X min 4 juga 0 per 0 kan? Karena gini, oke, logikanya misalnya nih, misalnya teman-teman ketemu nilai limit ya. Ketemu limit X mendekati 4. Tak anggap itu soal aslinya limit nih. Misalnya gini, soal ini tak ganti jadi 3X kuadrat min 14X plus 8 dibagi X kuadrat min 3X min 4. Sama dengan berapa gitu. Coba teman-teman cara pertama disubstitusikan X-nya sama dengan 4. Ini pasti akan ketemu 0 per 0. Oke. Kalau X-nya diganti 4, itu pasti 0 per 0. Oh, berarti nggak boleh. Disubstitusi langsung berarti nggak bisa. Artinya difaktorkan. Kita faktorkan. Oke, yang atas difaktorkan. Limit X mendekati 4. Kita faktorkan. Berarti ada 3X. 3X kalikan X. Yang bawah itu ada X kalikan X. Ini 4. Berarti 4 sama 1. Ini plus, ini min. Yang atas difaktorkan itu berarti ketemunya adalah tadi min 4 sama min 2. Nah, ini min 2. Ini logikanya gini lah. Oke. Nah, pasti akan ada yang disederhanakan. Siapa dia? Adalah yang akan menghasilkan nilai 0. Siapa yang menghasilkan nilai 0? Pasti ini nih. Set, ini 0. Ya enggak? X min 4. X min 4-nya. Makanya tadi ada pertanyaan, kenapa enggak X plus 1-nya gitu? Enggak bisa. Pasti yang akan tersubstitusi atau apa? Yang akan tereliminasi, tersederhanakan adalah yang akan menghasilkan nilai 0. Oke, aman ya? Pasti akan menghasilkan 0. Nah, ini tak dar gitu. Sehingga ketika teman-teman dapat ini dan itu dimasukkan nilai X, maka akan ketemu nih X-nya diganti tuh. Berarti 3 kali 4 min 2, 12 kurangi 2, 10. Yang bawah 4 tambah 1, 5. Ketemunya 2. Oh iya, N-nya 2. Gitu.
Oke, makasih ya, Kak. Aman ya? Siap, logikanya gitu. Nah, itu tinggal teman-teman berpikir kebalik aja. Oh, dibalik. Dibalik dalam artian oh M-nya belum dapat nih. Nah, nyarinya seperti itu. Oke, aman ya? Aman. Aman. Kak, coba jelasin yang otak kanan. Mana otak kanan? Tinggal ganti. Oh, ini tinggal didistribusikan ya. Distribusikan, teman-teman. Nah, ini siapa ini? Kak Anissa. Kak siapa tadi? Siap, siap, siap. Kak Anabel. Ini distribusikan nih. 3x kalikan X ketemu 3x kuadrat. 3x kali min 4 min 12x. Min 2 kali X min 2x. Min 2 kali min 4 plus 8. Terus yang bisa dihitung siapa? Ini min 2x dan min 2x 12. Jadinya min 14x. Ngikutin plus 8. Terus ngikutin yang ini lagi. Kenapa ini ada M? Nah, karena persamaan awal bentuknya kan di soal itu ada 3x kuadrat plus mx plus 8. Berarti M-nya berapa? Yo, M-nya min 14 diperolehnya di situ. Aman, Kak Anabel? Maaf Kak, kok bisa itu plus M jadinya Kak? Hah? Kok bisa itu jadi plus M? Plus M dari Sedangkan dia soal. Dari soal kan bentuknya M. Coba lihat soalnya perhatikan. 3x Balik lagi. kuadrat plus mx plus 8. oh, jadi langsung dirubah aja Kak. Bukan dirubah, kita nyocokin sesuai tempatnya mana. Nggak ngerubah. Oke Kak. Oke, tidak merubah, tapi kita lihat, oh, itu bentuknya 3x plus M. X plus 8. Oh, berarti M-nya siapa? M-nya 14 gitu. Nyocokin. Nah, gitu. Oke ya. Aman ya. Siap. Jadi perhatikan bentuknya. Intinya sederhana, matematika tuh bikin sederhana aja, jangan pusing-pusing. Oh, ini dari mana ya bentuknya ya? Kok ini ya? Gitu-gitu. Ngikutin. Oh, bentuknya gini, ngikutin gini harus diapain gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, satu soal limit yang pertemuan kemarin sudah terbahaskan setengah jam, lumayan. Berarti nanti yang soal berikutnya setengah jam ya. Tapi nanti ada PR lagi mungkin ini. Nggak selesai semua bisa jadi. Oke, intinya teman-teman belajarnya tidak ya harus sediakan waktu untuk mempelajari banyak materi. Jadi hal-hal dasar, aljabar dasar, hitung-hitungan dasar kayak tadi nih. Misalnya teman-teman lihat pada pertanyaan 5 pindah ke kanan kok nggak min gitu. Itu kan sebenarnya hitungan dasar ya. Nah, itu teman-teman pahami di situ. Karena operasi-operasi seperti itu harusnya sudah ngelotok teman-teman. Jadi yang berikutnya pasti akan lebih memudahkan teman-teman dalam menghitung apa namanya bermain di matematika gitu, berhitung di PK-nya. Jadi nggak ada kendala nanti, biar lebih enak. Oke, kita lanjut ke soal yang teman-teman dapatkan PDF-nya yang tadi. Oke, ke soal yang pertemuan ketiga ya. Nah, ini soal asli malahan. Ini soal asli tahun 2020 apa 2021 gitu, aku lupa. Tentang barisan deret. Mudah-mudahan soalnya besok-besok kayak gini-gini sih. Iya. Oke, mudah-mudahan kayak gini-gini. Maksudnya tidak terlalu apa namanya? Nggak zuilit-zuilit banget ya. Nggak zuilit-zuilit banget. Jadi aman. Kita cek adalah barisan geometri. Berapakah nilai Z? Teman-teman lihat barisan geometri bentuknya apa? Oke, C, D. Oh, ada yang beda nih. Ada yang menjawab C, ada yang menjawab D, ada yang menjawab, ada yang nggak menjawab. Ada yang menjawab nggak? Ada yang menjawab C, ada yang menjawab C. Oke, ada yang A. Siap, berarti ada yang beda jawabannya. Oke, siap. Fix C. Oke, fix C. Fix you nggak? Fix you nggak? Fix you. Lagunya siapa itu Fix you? Oh, oh ada yang beda-beda berarti. Kita bahas ya, teman-teman ya. Karena, malah geser, sorry. Oh, Coldplay ya, Coldplay. Oke, siap. Wah, ini Coldplay nih. Coldplay mania. Yuk, dari sini kita lihat ya. Oke, siap. Terima kasih, Kak Nara. Kak Nara tahu nih. Oke, siap. Karena beda-beda. Kita lihat ya. 20, 10, 5, 5Z, titik-titik, dan seterusnya. Ingat teman-teman, barisannya adalah geometri. Barisan geometri adalah berupa rasio. Rasio atau pengali. Pengali boleh, pembagi boleh gitu ya. Pengali. Berarti 20 ke 10 itu ada pengali setengah. Dikali setengah. Atau dibagi 2 itu juga boleh. Ini dikali setengah juga. Berarti ini tak kali setengah lagi.
Gitu kan? 5 kali setengah. Nah, ini logikanya gitu. Berarti 5Z itu diperoleh adalah dari 5 kali setengah. 5 kali setengah dapatnya berapa? 5/2. Gitu. Artinya 5Z itu sama dengan 5/2. Secara matematika gitulah. Berarti kita punya Z berapa? Adalah 5/2. 5-nya, ini bentuknya apa? Nah, kayak gini lagi nih. 5-nya di situ adalah perkalian. Perkalian. Nah, dipindah ruas, diuncalkan ke kanan, berarti jadi pembagian. Pembagian itu apa? Dibagi 5. Atau dikali 1/5. Ya kan? Berarti kita hore, ketemunya adalah setengah. Jawabannya adalah C. Nah, gitu. Ye, benar. Hore, Kak Sally, betul. Siap. Jawabannya adalah C. Gitu ya. Aman? Ye, benar. Gimana? Oke. Kan. Kan. Ye, benar. Aman. Ye. Oke, siap. Paham? Aman ya? Paham ya? Paham. Paham, Kak. Oke, siap. Sepertinya seperti 1/5-nya dari mana, Kak? Dari 5-nya. Nah, ini dari 5-nya dipindah ke kanan. Jadi bagi 5. Dibagi 5 itu sama saja dengan dikali 1/5. Oke? Aman. Kak, kenapa dikali setengah? Woi. Dikali setengah kan karena rasionya setengah, makanya dikali setengah, loh kan? Gitu. 20 ke 10 kan kali setengah. 10 ke 5 kali setengah. Ingat ya, polanya itu adalah perkalian. Yang namanya barisan aritmetik geometri itu adalah perkalian. Rasio. Ada pola. Oke, aman ya? Oke, ini masih gampang. Kalau aritmatika penjumlahan. Ya. Aman? Wih, masih belum kurang ngerti. Apanya yang belum ngerti? Oke, pertama, sebentar. 1/5-nya dari mana, Kak? 1/5-nya itu diperoleh dari 5 di depan sini. 5Z. Ya, tak jelasin sinilah. 5Z sama dengan 5/2. Dari sini ya. Oke, paham lagi. Ini aritmatika, aljabar nih. Sederhana, teman-teman harusnya paham sih. Oke. Yang ini Z-nya itu sama dengan 5/2. 5-nya kemana? Pindahkan ke kanan. Berarti jadi apa? Dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena di depan ini operasinya adalah perkalian. Oke. Kali dipindah ruas jadi bagi. Bagi dipindah ruas jadi kali. Tambah dipindah ruas jadi kurang. Kurang jadi tambah. Gitu kan? Nyabrang jembatan. Anggap aja gitulah. Ini jembatan. Kamu pakai celana, kejebur. Wah, ganti baju. Intinya gitu. Oke, aman ya? Nah, Aman, dibagi 5. Nah, pembagian 5 itu seberapa? Z itu sama dengan 5/2 kali 1/5. Ini kan sebenarnya 5/1. 5/1 jadinya 1/5. Oke, lanjutlah. Sudah aman. Aman ya, teman-teman ya? Oke, siap. Durasinya dikit emang sengaja ini. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman dipahamkan semuanya. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, ini juga soal asli, next. Nomor 2. Soal asli juga tahun 2021 kayaknya kalau nggak salah ya. Iya, tahun 2021 sebenarnya. Udah pusing duluan. Jangan pusing, ini masih sederhana teman-teman. Jangan pusing ya. Jangan pusing. Oke, sebenarnya ini soal yang sederhana. Aslinya, bentuknya saja. Bentuknya saja yang agak menarik. Menariknya adalah teman-teman lihat aja dari grafik itu. Dibikin asik aja. Ada permulaan nih, mulai gas, teman-teman, gas tuh, set, gitu kan, gas di situ. Mulai aja, set. Mulai dari nilai X, kita nggak tahu nilai X berapa, gitu kan. Biarin aja dulu. Oh, masih X. Masih X dulu. Terus kita cek. Oh, ternyata ada suatu input. Di situ ada informasi nih. Jika diberikan input X-nya sama dengan 7. Nah, itu informasi penting. Jadi teman-teman harus ngikutin informasi, ngikutin alurnya, tinggal masukin aja, ngikutin pola-polanya gitu ya. Dari situ dilihat tuh, X-nya sama dengan 7. Ikutin aja, oh X sama dengan 7.
Oke, aman. Nah, X-nya 7 ngikutin. Oh, berarti di sini X-nya sama dengan 7 nih, guys. Ya, berarti dari sini kita ngikut. Oh, X kuadrat. Kita ngikut X kuadrat berarti 7 kuadrat. Apakah kurang dari 40 gitu kan? Kita lihat nih, 49 kurang dari 40. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Salah. Sip, oh salah. Berarti kalau salah, teman-teman larinya ke kanan apa ke bawah gitu kan? Oh, berarti yang ini tidak. Berarti larinya yang ke kanan. Oke, berarti dari situ ngikut alur ke kanan. Kita lihat nih, masuk berarti Y sama dengan 7 ditambah 4 sama dengan 11 gitu ya? Ya. Alurnya, oh berarti Y-nya sama dengan ya, Y-nya nilainya adalah 11. Y11 Y11 masuk ke sini. Nah, teman-teman masuk ke sini. Y-nya sama dengan 11. Masuk. Berarti Z itu sama dengan 22. Ya, masuk ke bawah lagi. Apakah Z habis dibagi 4? 22 ini? Tidak. Tidak habis. Berarti ini enggak. Berarti larinya ke kanan lagi gitu ya? Ya, ke kanan lagi. Nah, oke, teman-teman sambil tak mute dulu. Mungkin ada yang bocor nih. Siap. Nah, ke kanan, larinya ke kanan, tinggal nyari W. W-nya berapa itu? 5Z. Berarti 5 kali 22 dikurangi 6 dibagi 4. Berapa? Ini berapa ini? 100? 110, Pak. 10. Alah, gampang banget. Emang iya. Emang gampang banget kali. Iya, emang gitu. 110 dikurangi 6 bagi 4. Berapa tuh? 108 ya? Terus 104. 106. 104 104 bagi 4. Berapa 104 bagi 4? 26. 26. Nah, oh berarti nilai W-nya adalah 26. Kita punya ini teman-teman. W-nya 26, Y-nya 11, Z-nya 22. Tinggal ngikutin di situ. W kelipatan 3 bukan? Bukan. Berarti 4 salah. Yang jelas berarti jawaban E, jawaban D hilang, jawaban C hilang, gitu kan? Berarti bukan itu. Lanjut. X kurang dari 20, betul? Betul. Betul. Satu. Y min 2X sama dengan bilangan ganjil, betul enggak? Y-nya 11. Dikurangi 2X. 2 kali 7. Benar kok, ganjil. Bukan. Y-nya berapa? Ganjil. Ganjil. Min 3. 3. Ganjil ya? Iya. Ganjil. Terus yang ini X kalikan Y bilangan ganjil. Benar enggak? X kalikan Y. 7 kali 11. 77 ya. 7 ganjil ya? Oke, aman. Aman ya? Aman. 1, 2, 3. Aman. Aman. Sudah kayak gitu. Gampang toh? Gampang. Iya. Nggak ada. Trik cepetnya nggak ada. Ini harus ngikutin alurnya. Nggak ada trik cepetnya kayak gini. Ini di grup itu ada video perekamnya ada lagi nggak, Pak? Gimana? Video rekamannya? Ya, video rekaman ini ada lagi nggak di-share nanti? Oh, ada. Nanti di-share. Nanti teman-teman akan dapat share record Zoom-nya nanti. Nanti akan di-sharekan di grupnya ya. Siap. Lanjut ya. Oke, siap. Lanjut. Yuk. Lanjut sudah. Oke, aman. Sampai jam 9 ya. Nanti kita sampai jam 9, nggak usah malam-malam. Nanti teman-teman besok ujian soalnya. Besok kan akan ujian. Iya kan? Jangan malam-malam nanti. Oh, nggak jadi 15 menit. Oke, siap. 15 menit aja. Udah selesai berarti. Ini udah lebih dari 15 menit loh. Yang Indonesia bagian timur malah udah jam 9. Ya, udah otomatis. Oke, siap. Oke, ya sudah. Berarti sudah gini, kita kelarin aja sekarang. Gimana? Iya, Kak. Lagi, Kak. Hah? Lanjut aja, Kak. Oh, lanjut aja. Nggak jadi nggak lanjut. Lanjut. Oke, ya udah nggak jadi nggak lanjut. Oke, nomor 3. Bentuk kayak gini, wah nomor 3. Kira-kira akan menjadi kebingungan buat teman-teman nggak? Waduh, pecahan dong. Ini dia, Kak. Pangkatnya yang gede-gede banget pangkatnya. Gimana? Pangkatnya yang gede-gede banget. Nah, pangkatnya gede-gede banget ya. Coba teman-teman lihat tuh, pangkatnya, waduh, pangkatnya gede banget tuh 2022 ya. Aduh. Waduh, pangkatnya gede-gede banget 2022, guys.
Itu lihat soalnya tanda tanya semua itu. Hah? Bingung asli. Bingung asli. Iya. Pusing. Nangis. Siapa yang nangis? Ada yang nangis? Istighfar aku. Oke, siap. Mau lihat soalnya. Oke, sekarang gini. Jangan di apa namanya? Jangan dipikirkan bentuknya ya. Jangan lihat dulu bentuknya. Ini pakai ya. Ini kita coba ya sebentar. Ya, tolong ini diperhatikan dulu ya, teman-teman ya. Sekarang gini, perhatikan. Sebenarnya dilihat itu angka-angkanya itu kan sebenarnya sama. Bedanya cuma pangkatnya. Langsung bahasanya, Kak. Oke, siap. Gini, ada pangkat min 2022 sama plus 2022. Ini nih. Ini sama yang ini. Sama nggak? Bedanya cuma min sama plus. Sama ya? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya ini tak anggap sebagai A, yang sana berarti nanti kebalikannya. Ini pun sama, nanti yang di sini min 2021, di sini juga ada plus 2021. Semuanya punya pasangan, ya enggak? Iya. Betul. Ya, tuh. Betul Yang ya, warna ada yang putih. pangkatnya min, pasangannya pangkatnya plus. Pasangannya min, pangkatnya plus. Pasangannya pangkatnya plus. Pangkatnya itu. Jadi pangkat min sama pangkat plus itu punya pasangan masing-masing. Yang tidak punya pasangan itu siapa? Aku. Aduh, curhat. Malah curhat. Aku ngakak. Astaga. Yang kamu punya pasangan siapa? Aku ngakak ya, ini nih ya, malah curhat. Maksudnya, iya. Di sini bilangan yang nggak punya pasangan di sini adalah yang siapa? Enggak 1 ada per itu. 8 pangkat berapa? Pangkat 0. Bener. Iya, benar. 8 pangkat 0 yang nggak punya pasangan. Nggak jadi nangis. Oke ya, yang punya Kenapa pangkat 0, Kak? ya nggak punya pasangan. Nah, yang tidak punya pasangan dulu nih. Nilainya berapa itu? Kak ulang sebentar, Kak, belum paham. Belum paham. Oke, siap. Tak ulang dulu. Maaf ya. Ya, siap, nggak apa-apa. Ada bilangan sederetan tuh, banyak. Dari pangkat negatif 2022 sampai pangkat positif 2022. Coba perhatikan. Kalau kita pasang-pasangkan, oke, yang pangkat ini 2022 dengan positif 2022. Min 2021 dengan positif 2021. Pangkat negatif 2000 berarti nanti dengan pangkat positif 2020 dan seterusnya. Selalu punya pasangan tuh, ada kebalikannya. Oke, paham sampai situ? Oke, nah, ada satu bilangan yang benar-benar tidak punya pasangan. Di sini nih, tengah-tengah. Siapa yang kamu punya pasangan? Teman-teman sambil bayangin logika. Oh iya, Nek. Berarti ada pangkat min 1 dengan positif 1. Pangkat min 2 dengan positif 2. Dan seterusnya. Yang nggak punya siapa? 1 per 8 pangkat 0. Nggak punya pasangan. Jomblo dia. Jomblo. Seperti aku, gitu katanya tadi siapa? Kak Sonya ya? Kak Sonya apa siapa tadi ya? Yang tiba-tiba langsung, nggak punya pasangan aku. Oh, apa KSK ini? KSK ketawa-ketawa ini, kelihatan videonya. Iya. Nah, ketawa lagi toh. Iya. Yuk, lanjut. Nah, langsung tolong di mute dong. Oke, siap. Tak mute ya, otomatis mute. Oke, maaf. Ya, lanjut. 1 per 8 pangkat 0 itu berapa? Plus 1. Ini nilainya berapa, teman-teman? Yang di sini. 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2 karena 8 pangkat 0, bilangan berapapun berpangkat 0 itu nilainya 1. Berarti jadi 1 per 2. Oke, berarti ada punya nilai setengah. Oke, siap teman-teman? Ya, nanti teman-teman jawab di chat aja nggak apa-apa. Sambil chat tuk gitu ya mungkin biar yang lain mungkin aduh ada yang gagal atau gimana gitu, nggak apa-apa. Oke, aman ya? Siap. Sekarang kita lihat nih dari sini, dari pasangan-pasangan itu. Kita lihat teman-teman, ini selalu menghasilkan nilai berapa? Ya, ke angkanya aja. Langsung ke angkanya aja, nggak usah diganti huruf. Nggak apa-apa. 1, yang ini, pasangan yang ini. Nah, pojok banget. Pojok pinggir kiri dengan pojok pinggir kanan. Kalau kita mainkan, itu berubah menjadi gini. 1 per 8 pangkat 2022
Waduh, kok ada angka 4-nya naik ke atas. Bentar. Ini tak geser dulu, teman-teman. Sebentar. Nah, ini biar tidak nanti angka 4-nya nggak naik dia. Nah, wis. Nah, gini. Sudah. Sekarang kita lihat nih. Yang di sini itu akan berubah menjadi 1 per, ya, kecoret itu Kak Nadia, 8, 20, 22. Oke. Ditambah 1. Oke, pangkatnya jadi positif, tapi dia tak taruh di bawah. Pangkatnya jadi positif, kelempar ke bawah ya. Jadi bentuk yang di sini itu berubah jadi ini nih. Nah, ini. Set, oke. Oke. Terus ditambah nih. Ini kan operasinya tambah nih. Tak ketemukan yang pojok bawah, kiri banget. Paling kanan, sorry. Nah, itu ada 8 pangkat 2022 plus 1. Nah, masih utuh. Bentuknya masih utuh. Yang pojok kanan masih utuh. Sekarang tak otak-atik yang kiri dulu. Yang ini dulu. Nah, 1 sendiri biar bisa ditambah dengan pecahan di depannya, itu kita ubah menjadi, bentuknya menjadi ini 1 per 8 2022 plus 8 pangkat 2022 bagi 8 pangkat 2022. Oke? Ditambah 1 per 8 pangkat 2022 plus 1. Min-nya kok bisa hilang, Kak? Kan dirubah ke bawah. 1 per. Sifat pembagian ya. Jadi teman-teman sifat pembagiannya tak taruh di atas sebelah kanan. Tak tulis di sebelah kanan nih. Teman-teman kalau ketemu A pangkat negatif N, maka jadi 1 per A pangkat N. Oke? Ini diterapkan di sini. Nah, ini diterapkan di sini. Yang tak kasih warna oranye, ini geser, berubah jadi ini nih. Nah, itu tuh. Oke? Berubah jadi itu. Aman ya? Sampai sini ya. Teman-teman ya. Aman, siap. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bawah tuh. Nilai 1-nya kita ubah menjadi ini, tak kotai. Ini nilainya 1. Oke. Kenapa nilainya jadi seperti itu? Biar bisa ditambah. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang yang dari sini kita tambahkan. 1 per, yang ini berarti yang kasih warna hijau, sorry, kecoret malah teman-teman. Nah ini, itu bisa kita tambahkan. Berarti jadi 1 plus 8 pangkat 2022 dibagi 8 pangkat 2022. Aman? Ditambah dengan yang kanan itu masih utuh. 8 pangkat 2022 plus 1. Masih utuh. Ya, satunya diganti. Diganti dengan penyebut 8 pangkat 2022. Biar apa? Biar bisa dijumlahkan. Biar bisa dijumlahkan. Aman ya? Siap. Nah, sekarang ini teman-teman. Bentuk ini nih, ada 1 per. Tak tulis lagi di sebelah kanan. Ketika kawan-kawan ketemu 1 per A per B, misalnya gitu ya. Ini bisa kita ubah menjadi B per A. Ini sifat lagi pecahan. Oke? Aman? Berarti yang di sini, nah ini ada 1 per nih. Ada 1 per, ini anggap aja A, ini B. Berarti menjadi 8 pangkat 2022 per 1 plus 8 pangkat 2022. Ditambah dengan 1 per 8 pangkat 2022 plus 1. Teman-teman lihat, di situ pembilangnya sudah sama. Ini dan ini kan sudah sama pembilangnya. Pecahan kan yang penting menjumlah dan mengurangi, pembilangnya udah, penyebutnya udah sama. Tinggal jumlahin pembilangnya aja. Berarti ini hasilnya terakhir adalah 8 pangkat 2022 plus 1, yang bawah 1 plus 8 pangkat 2022. Nilainya berapa? 1, Pak. 1. Kenapa 1? Karena ini sama. Nilainya sama atas bawah. Hasilnya adalah 1. Betul sekali. Teman-teman bisa lihat. Ketika kita pasang-pasangkan, semuanya akan menghasilkan nilai
1. Ini pun nanti akan ketemu 1, ini akan ketemu 1, dan seterusnya. Berarti ada berapa 1? Ingat angkanya ada berapa? 2022. Ada 2022 pasang. Ya enggak? Ada 2022 pasang, teman-teman. Berarti ada 2022. Ditambah dengan yang nggak punya pasangan tadi, yang jomblo. Yang jomblo siapa? Setengah. Setengah. Betul, yang jomblo adalah setengah. Ya, setengah. Ya. Iya, berarti ketemunya adalah 2022,5. Jawabannya ada di pilihan jawaban D. Gitu. Oke, aman? Oke, teman-teman? Aman? Pak, Oke. Teman-teman. Kok bukan E? Kan baru 1. Itu baru itu 1. setengahnya Bukan dari mana, 1. Pak? Gimana? Itu yang 2022 ditambah setengahnya tuh setengahnya dari mana? Setengahnya yang tadi, yang atas tadi, yang tidak punya pasangan tadi. Ini loh, ini. Nah, ini. Ini. Nah, yang di sini bilangan kotak ini. Nah, yang kotak tak kasih warna biru nih. Nah, dia kan pasti kita sudah ngitung nilainya setengah loh. Nah, kita kenapa ketemunya 2022? Karena setiap satu pasang ini, nah, pinggir ketemu pinggir, ketemunya berapa? 1. Pinggirnya lagi ketemu pinggir lagi. Nah, ini ketemunya 1, 1. Dipasang-pasangkan tuh. 1, 1, 1, 1. Ada berapa satunya? 2022. Langsung ketemu. Set. Gitu. Kak, mau nanya, Kak. Oke. Berarti itu tinggal yang setengah itu kan sama dengan 0,5. Ya. Berarti kalau cara cepatnya tinggal pangkat tertingginya itu ditambah sama 0,5 gitu. Betul. Itu mungkin bisa seperti itu. Betul sekali. Betul, betul. Itu cara cepatnya gitu, teman-teman. Karena, tak stop share dulu ya. Karena ini ada coretan. Mungkin teman-teman akan keganggu nanti dengan coretan-coretannya. Cara cepatnya gini, tak geser ke bawah aja ini, teman-teman. Nah, jadi konsepnya adalah ketika kawan-kawan ketemu bentuk 1 per A pangkat negatif N plus 1 ditambah dengan 1 per A pangkat N plus 1, itu hasilnya selalu 1. Jadi, misalnya kawan-kawan ketemu bentuk yang kayak di atas, itu ada 1 per 8 pangkat min 2022 tambah 1. Terus ditambah bla bla bla. Bentuk ini namanya apa ini? Pola bilangan apa namanya teleskopik. Nah, 1 per 8 pangkat 2022 positif plus 1. Yang ini min ya. Yang ini min, sorry. Tak. Mana penghapus saya? Penghapusnya mana? Nah, ini min. Ini min 2022. Cara cepatnya, pangkat tertinggi aja, 2022, tambah setengah. Udah selesai. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ketemu 1 per 1, misalnya nih, 1000 pangkat 2 juta, negatif 2 juta misalnya. Atau 1000 pangkat 2000, wah, plus 1. Ditambah 1 per 1000 pangkat 1999 plus 1. Ditambah bla 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 bla. Yang belakang sendiri 1000 pangkat 2000 plus 1. Ini nanti hasilnya adalah 2000 plus setengah. Oke, 2000 plus setengah. Gitu. Aman? Aman, Kak. Aman ya, siap. Oke. Sudah aman? Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya tentang matrik. Soal berikutnya tentang matrik. Teman-teman masih aman tentang matrik? Masih. Lupa, Kak, lupa. Lupa ingat. Lupa ingat. Ingat Oke, dikit siap. aja. Lupa dikit. Oke, lupa dikit. Jadi ada satu perkalian matrik itu. Lupa, Kak. Oke, sebentar. Aman, baru dipelajari. Oke, siap. Lupa, Kak. Oke. Gini. Matrik, oke, sebenarnya sederhana ya, matrik ya. Intinya gini, teman-teman. Kalau yang di Lupa, sini, Kak. ya nanti apa namanya yang operasi-operasi sederhana tentang matrik bisa teman-teman pelajari. Kayak menjumlahkan kan gampang ya, tinggal nambahin nambahin apa namanya? Menambahkan unsur-unsurnya aja apa? Ordonya. Misalnya ada A, B, C, D ditambah dengan P, Q, R, S misalnya. Yuk tinggal nambahi yang ordonya sama. Tambah atau kurang ya ini ya. Berarti tinggal A plus minus P
Berarti di sini B plus minus Q. Ini C plus minus R. Ini D plus minus S. Tinggal ngikutin apa namanya yang di letaknya yang sama yang mana. Gitu. Itu kalau penjumlahan. Kalau perkalian, misalnya kita punya AB, CD dikali PQ, RS. Aman ya kalau perkalian ya. Adalah baris dikali Kak, kolom. maaf, suaranya kecil. Yang lain gimana? Yang lain? Kolom. Normal. Aman. Berarti mungkin aman. siap-siap. Aman, Oke. aman. Oke, oh aman. Berarti tempatnya ya coba pakai handset ya. Mungkin itu ada handsetnya atau apa. Dicek dulu ya. Oke, siap. Nah, ini perkaliannya adalah baris kali kolom. Baris kali kolom maksudnya apa? Berarti di sini akan teman-teman akan dapatkan A kalikan P. Jadi A ketemunya P terus ditambah dengan B kalikan R. Oh, berarti B-nya ketemunya dengan R. Antara baris kali kolom. Terus baris kali kolom lagi, berarti yang di sini adalah A ketemu Q, nanti B-nya ketemu dengan S. Oke. Jadi baris pertama, kolom kedua. Oke ya. Terus lagi, baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Teman-teman perhatikan, baris kedua, kolom pertama. Nah, itu yang tak kasih warna hijau tuh. Berarti C kalikan P ditambah D berarti ketemunya dengan R. Yang di sini berarti nanti C ketemunya Q, D ketemunya dengan S. Ya, itu perkaliannya gitu ya. Siap, itu perkalian matrik. Aman nih dari sini. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. Di situ ada suatu matrik A dikalikan matrik 3 min C ditambah 4 plus D sama dengan C, D. Nah, boleh teman-teman apa namanya ada suatu A memiliki invers. Inversnya itu inversnya seperti itu tuh. Ada cara menarik untuk apa namanya melihat ini melihat sebentar perkalian matrik invers. Perkaliannya adalah ketika teman-teman ketemu ini apa sebentar A kalikan X sama dengan B, maka kita lihat di sini nih sebentar. Mana share saya ya? Share saya mana sih? Kok hilang? Sebentar. PK3. Ya, udah nampak ya layar saya? Layar saya hilang nggak? Di teman-teman layar hilang nggak? Enggak. Enggak, tetap oke, tetap. Kira hilang berarti layar saya kok kemana? Oke. Jadi gini teman-teman. Enggak ya. Jadi kalau ada perkalian antara matrik, ada matrik A dikalikan matrik apapun, katakanlah matrik B sama dengan matrik C. Ini ada suatu formula yang bisa memperingkas teman-teman dalam menghitung ketika kita mencari matrik B, katakanlah. Matrik B itu di mana? Di dalam. Di tengah-tengah nih. Berarti matriknya A itu kemana dipindahkan ke kiri ke kanan, itu menjadi invers kalikan C. Oke, pertanyaan gitu, berarti pindahkan ke kanan, berarti jadi invers. Misalkan teman-teman mencari matrik A dari bentuk ini, mau mencari matrik A, maka ini ada perkalian antara C dengan B invers. B-nya dipindahkan ke kanan jadi invers. Oke? Kak, ulang dong. Oke, siap. Ini ada matrik A, ini ada matrik B, ini ada matrik C. Anggap aja gitu. Nah, bentuknya kayak gitu. Matrik A dikali matrik B sama dengan matrik C. Jadi kita punya dua formula adalah di sini. Nah, gitu. Oke ya, ada inversnya tuh. Nah, ada inversnya. Invers itu apa? Nah, ini tak tulis lagi. Materi sudah kan, teman-teman ya? Kak iPad, teman-teman sudah dapat materi kan? Ya. Sudah. Ya. Kalau misalnya, ya sudah. Kalau ada A, B, C, D, itu ini matrik A, maka matrik inversnya adalah 1/A AD min BC dikalikan DA min B min C, gitu kan? Nah, ini atas nih. Nah, ini matrik invers tuh. Nah, kenapa kita itu formulanya? Ya. Oh, jadi lupa. Oke, sambil nginget lagi. Jadi materi yang sudah-sudah jangan dilupakan ya. Iya. Cukup kenangan aja yang dilupakan. Kenangan malah nggak dilupakan ya.
Oke, malah melupakan yang dilupakan. Oke, lanjut lanjut. Nah, artinya teman-teman dari matrik ini yang diketahui, kita kan punya inverse nih. A memiliki inverse siapa? Inverse-nya ini nih. Nggak punya kenangan, bagus. Sip, jangan dibuat kenangan, betul. Nah, ada inverse. Nah, kita pakai OA punya inverse. Kita tertarik yang mana? Yang ini. Berarti kita bisa menuliskannya bahwa 3 min C 4 plus D itu sama dengan A inverse kalikan CD. Boleh seperti itu? Dari bentuk yang ini. Tak rubah jadi seperti itu. Aman? Ada yang masih bingung? Aman, aman. Aman. Boleh ya? A-nya dipindah ke kanan. Jadi inverse, ngikutin rumusnya. Nggak usah bikin bingung. Oh iya, bentuknya jadi gitu. Karena A-nya di depan, berarti kalau dipindah ke kanan, jadi inverse, tapi pengalinya di depan. Jadi A inverse kalikan CD. Nggak bisa di belakang, karena perkalian matrik itu tidak punya sifat komutatif. Ingat ya, matrik itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi kalau ada perkalian matriks A kalikan B itu tidak sama dengan B kalikan A. Jadi posisinya kalau depan ya depan, belakang belakang, nggak bisa dibolak-balik. Beda kalau perkalian biasa. 2 kali 3 nilainya sama dengan 3 kali 2. Ya betul. Tapi kalau matrik tidak boleh. Tidak boleh matrik. Nggak boleh dibolak-balik. Jadi depan ya harus depan, belakang belakang. Karena hasilnya akan beda. Nah, dari sini kita lihat ada A inverse. Ya Pak, A inverse di informasi soal ada. Gantilah di sana. Berarti tinggal 3 min C. Ini 4 plus D. Berarti dia punya siapa? 2 min 1, 21 dikalikan dengan C kalikan D. Aman? Sampai sini tinggal ganti aja ya. Artinya tinggal kita ganti baris kali kolom. Kebetulan di sini barisnya cuma yang depan itu ada 2 baris, pengalinya cuma 1 kolom. Berarti gampang aja. Sama, berarti 2C min D hasilnya. 2 kali C min 1 kalikan D. Min 1-nya buat apa, Kak? Ya dikalikan. Bukan dikalikan. Min 1 itu mana ini? Inverse. Ini artinya inverse ya. Ini artinya A inverse. Nah, itu artinya A inverse. Pangkat min 1 itu, sorry, malah tak hurek-hurek. Ini artinya adalah inverse. Ini inverse. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Yang baris kedua, kolom pertama. Berarti 2 kali C adalah 2C. 1 kali D berarti plus D. Teman-teman lihat di sini ada nilai yang bisa kita mainkan. Betul enggak? Dari tak geser ke bawah lagi, agak nanti tinggal teman-teman kalau mau screenshot atau mau ke atas lagi tinggal naikin aja ya. Oke, dari sini teman-teman ada 4D, 2C plus D. Nilainya sama. Nilainya sama, berarti 4 plus D itu sama dengan 2C plus D. Kanan kiri ada D, hurek-hurek aja D-nya, hilang. Sama dengan 0 tuh. Berarti nilai C itu sama dengan 2. Dapat nilai C sama dengan 2. Tinggal naik ke atas, yang ini. 3 min C itu nilainya sama dengan 2C min D. Berarti kita bisa mendapatkan nilai D-nya. Tinggal mengganti nilai C-nya dengan hasil yang kita sudah dapatkan tadi. Berarti dari sini kita punya berapa ini? Min 1. Ini ketemunya adalah 4 min D. D-nya pindahkan ke kanan aja biar positif. Min 1-nya pindah ke kanan, D-nya pindah ke kiri jadi positif. Min 1-nya pindah ke kanan jadi positif, jadi plus 1 sama dengan 5. 4-nya kok hilang? Mana sih 4-nya hilang? Oh iya, ini 1, sorry. Jan. Aku yang lupa malahan. Ini min 1 ya. Ini min 1 ya. Nah, ini jadinya min 1. Berarti hasilnya adalah 4. Sorry, 3. 3 ya. Kok min 1? Iya, betul ya. 1. Ya, betul. Terima kasih. 4-nya kemana, Kak? 4 yang mana? Buat nyari C, 4-nya kemana, Kak? Loh, nggak ada 4. Kan kita ambil yang ini. Ambil yang tak kasih warna biru. Oke. Orang kuning, ini kuning. Kuning. Nah, ini kuning nih. Nah, yuk nggak pakai 4 loh.
4 plus D lah ini ada. Nah, ini 4. Ini 2C. Kan C-nya dapat 2. Iya kan? 4 kali 4 sama dengan 2C. Berarti C-nya sama 2. Iya kan? Oke, siap. Gitu. Aman ya? Paham. Oke, siap kualitas mau DSS. Oke, dapat D sama D ya. Oke, bentar nanti tak SS. C-nya dapat 2, D-nya dapat 3. Tinggal masuk di sini nih. D-nya dapat 3, C-nya dapat 2. Berarti ketemunya adalah 1. Oh, P1, Q-nya 1. Berarti kuantitas P sama dengan Q. Kuantitas itu nilai. Nilai P sama dengan nilai Q. Kita kecilin biar masuk semua frame-nya. Nah, itu masuk semua tuh, satu frame. Nah, oke. Paham ya, teman-teman ya? Karena ini kayaknya soal asli malah. Ini tahun 2021 apa 2022 gitu, tentang matrik. Kebetulan, dilalah kan TKA, tes kemampuan akademisnya, yang matematika dasar, fisika, biologi kan nggak masuk tuh. Jadi yang materi matrik, materi kemarin ada apa tuh? Malah ada trigonometri juga, itu masuk keluar. Nah, paham ya? Oke, siap. Nah, gitu. Jadi kan keluar tuh. Jadi kita perlu dipelajari semua teman-teman materinya. Bukan berarti itu TPS tok seneng nih gitu. Enggak, tapi ternyata di penalaran pengetahuan kuantitatif banyak materi-materi matematika dasar dan pengaplikasiannya di sana. Bedanya nanti di penalaran matematika itu lebih banyak ke Kuantitas P sama dengan Q sih, Kak. literasinya. Gimana? Kok bisa kuantitas P sama dengan T? Loh, P-nya sama dengan 1, Q-nya 1. P-nya 1 kan? Ini 1. Iya enggak? Oh iya, Kak. Benar. Oke? Iya, sama-sama 1. Nah, seperti itu. Kak, ada yang nanya nih, Pak, kuantitas itu apa? Nilai. Kuantitas itu nilai. Nah, kualitas itu, kualitas dan kuantitas nilai ya. Nilai. SNBT karena kan nggak ada kurikulumnya dan nggak ada kisi-kisinya. Kalau tahun-tahun kemarin beda-beda ya. Jadi dari satu angkatan pun teman-teman beda-beda. Ada yang dapatnya, misalnya ada yang trigonometri keluar, ini nggak kayak gitu-gitu. Tapi kebanyakan hampir mirip-mirip sih. Trigonometri, logaritma, matrik, ini matrik, terus statistika banyak tuh. Terus penalaran hitung kayak perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, terus ada fungsi, ya ini ada fungsi komposisi dan invers, terus ada apa lagi? Fungsi komposisi dan invers, macam-macam. Paling banyak itu. Sampai jam 9 ya? Iya, siap. Nah, gitu. Seperti itu ya. Ya, gitu. Paham ya, teman-teman ya? Oke, lanjut ya. Siap-siap. Sudah paham semua. Oke. Oke, siap. Kalau sudah paham, aman. Nah, materi ini dipahamkan. Nomor 5. Nah, bentuk soal kayak gini lagi. Teman-teman dipahamkan. Ini paling enak sebenarnya. Soal enak. Soal enak maksudnya gimana tipe soal ini? Karena soal seperti ini, teman-teman tidak perlu mendapatkan hasil aslinya berapa. Kita cukup tahu bahwa, oh ini bisa digunakan untuk mencari jawaban. Ini cukup, iya mirip kah? Nah gitu. Cukup tahu untuk, oh ini bisa dicari nih, dengan informasi ini, saya bisa mencari jawabannya. Gitu. Nah cukup seperti itu. Atau mungkin, oh nggak bisa nih. Gitu. Sebentar, tak mute dulu. Sebentar, tak mute dulu. Sudah. Tolong Kak, oke sudah kita mute kan. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kita hanya perlu tahu, oh ini bisa digunakan atau tidak bisa. Nah, dari soal ini misalnya, memiliki diagonal ruang 10, berarti diagonal ruang 10 katakanlah jangan yang di sini, yang enak aja. HA, GA. Nah, GA, nggak baca GA lah. Itu diagonal ruang tuh, 10. Ada informasi diagonal ruangnya 10, tak tulis dulu 10. Terus bidang DE. DE tak gedein dulu ya, tak gedein dulu seret biar nanti kelihatan jelas di teman-teman layarnya. Nah, terus bidang DE, diagonal bidang DE, diagonal bidang DE 8. DE 8 nih, berarti DE 8, ini 8. Oke. Kalau DE-nya 8, berarti kan sebenarnya HB juga 8, betul enggak, teman-teman? HB-nya kan 8. Oke. Informasinya hanya itu. Terus pertanyaannya adalah berapa volume baloknya gitu. Jadi kita tahu untuk mencari tahu, bisa dicari tahu atau enggak gitu.
Bisa dicari tahu, oh balok unsurnya balok 8 nih. Volumenya berapa sih gitu. Bisa dicari tahu nggak kira-kira dengan informasi itu? Cuman kayak gitu tok, teman-teman bisa nyari volumenya? Kan belum bisa. Kenapa? Karena kita cuman tahu diagonal ruang sama diagonal bidang. Padahal untuk mencari volume balok itu harus apa? Luas alas kali tinggi. Berarti ada panjang kali lebar kali tinggi kan gitu. Berarti kita harus tahu tuh panjang kali lebar lalu kalikan tinggi. Nah, harus tahu itu informasinya. Nah, kita belum tahu di situ. Nah, digunakanlah kalimat pertama nih. Informasi pertama adalah GF. GF-nya sama dengan 4. Tak tulis GF-nya 4. Kalau GF-nya 4, oke, GF-nya 4 tuh, teman-teman lihat di situ. Berarti panjang CB juga 4. Panjang CB 4. Dapat tinggi nggak kira-kira, teman-teman? Ini 4 nih. Berarti ini 4 nih. Kan gitu. Dapat tingginya nggak? Dapat ukuran tingginya nggak? Dapat. Dapat. Berarti Bisa dari pakai ukuran ini aja, Pythagoras. segitiga ini aja. Nah, segitiga yang apa namanya? Dari segitiga BFG. Nanti teman-teman akan mendapatkan T. T-nya didapat. Oh iya, T-nya dapat. Yakin nanti T-nya dapat tuh. T-nya dapat. Nah, terus PL-nya belum nggak? Belum ya? L-nya sudah nih 4. Ini ada 4 L-nya. L-nya ada 4, dapat. L-nya 4, dapat. T-nya didapat. Ini sudah. Yang belum siapa? Panjang. Panjang itu siapa? AB. AB-nya bisa dicari nggak, teman-teman? Bisa dicari AB? Bisa, Kak. Bisa, AB bisa Kak. dicari. Dari mana? Dari segitiga A. B. Dari AG. segitiga A. Iya, dari segitiga ABG. ABG, Kak. Pakai Pythagoras. Betul sih, berarti panjangnya didapat. Artinya apa, teman-teman? Informasi yang pertama yang di sini bisa digunakan untuk menjawab soal? Bisa. Bisa. Karena dari sini itu didapat T. Kalau didapat T, maka volume itu bisa dicari. Kalau volume bisa dicari, berarti informasi pertama bisa digunakan. Pertama itu, hati-hati. Jangan langsung menjawab pilihan A. Kalau pilihan A kan pernyataan 1 bisa, tapi yang 2 tidak. Tapi kita harus ngecek dulu yang kedua. Yang kedua adalah, pernyataan yang kedua sekarang, sudutnya FAB adalah 30. Informasi pertama abaikan dulu. Anggap aja informasi pertama tadi kita tidak main-mainkan di situ. Ya. Nah, FAB adalah 30. FAB itu mana? FAB berarti di sini. Jadi kita bikin Kalau lagi misalkan baru FAB di sini, ini sudutnya 30 derajat. Ingat dari segitiga ABC tadi, dari ABG tadi, ini panjangnya sudah didapat ya. Dari diagonal ruang dan diagonal bidang saja, ini P-nya sudah dapat P. Berarti memang dari informasi awal P-nya sudah didapat. Oke, nggak bisa setahu saya tanpa pernyataan 1 dan dapetin 2. Oh gitu. Ini kita cek dulu. Dari informasi awal, diagonal ruang dan diagonal. Ingat teman-teman, kita nggak perlu tahu nilai P-nya berapa. Mau dicari nggak apa-apa. Tapi nggak perlu tahu P-nya berapa, gitu nggak perlu tahu sebenarnya. Yang penting kita cukup tahu, oh bisa dicari. Oh tidak, misalnya gitu. Berapapun angkanya, mau angkanya koma-koma, mau akar berapapun gitu, nggak masalah. Itu akan memperingan kita dalam berpikir. Intinya cuman, oh dari bentuk ini, dari bentuk segitiga ini, nah segitiga ini, kalau ini sudutnya 30, ini siku-siku, berarti atas 60, kita punya dari segitiga ini. Nah, seret, ini ada segitiga A, B, F, ini sudutnya 30, ini siku-siku, ini pasti 60 nih. Berapapun ukurannya, AB kan sudah dapat tadi, P sudah didapat. 10. Ya kan? Mau ukuran berapapun tadi, misalnya teman-teman dapat nilai 6, ya udah nilai 6 misalnya, atau mau 9.000, mau 5.000, nggak masalah. Yang penting P-nya sudah ada. P-nya sudah ada. Oke, kalau P-nya sudah ada, dengan ukuran sudutnya 30 derajat, 60 derajat, pasti panjang di sini itu pasti akan didapat. Ini pun pasti akan didapat. Betul enggak?
Pakai apa? Perbandingan segitiga istimewa. Istimewa ini, kenapa? 30, 60, 90 itu istimewa. Berarti pasti T-nya juga didapat. Ya enggak? Dari sini, itu T-nya didapat. Berarti apa, teman-teman? Pernyataan kedua saja itu bisa digunakan untuk menjawab soal. Berarti satu sendiri bisa, dua sendiri juga bisa. Jawabannya adalah pilihan D. Gitu ya, teman-teman ya. Aman-aman? Kak mau SS boleh silakan. Oke. Dan jangan attitude jaga. Oke. Wah, ini sampai segini nggak apa-apa, aman. Ya, udah Kak. Oke. Kak boleh hitung sampai selesai biar paham. Nggak perlu dihitung, nggak apa-apa. Kak Izana, Kak Izana. Jadi intinya kita nggak perlu menghitung nilainya berapa. Intinya kita cuma bisa pakai, makanya ini namanya pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Jadi bernalar. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kita cukup nalar, cukup tahu. Permisi, Kak. Gini, oh ini bisa dicari, ini tidak bisa. Nah, gitu. Informasinya cukup, gitu ya. Nah, seperti Kak. itu. Permisi sebelumnya bisa agak scroll ke atas dikit nggak mau screenshot soalnya. Oke, oh ya siap Kak, di atas dikit. 60 dari mana ya Kak? Oh, siap, sebentar, tak kecilin dulu. Sebentar, agak nge-lag. Nah, ini sudah semua. 60 itu adalah, ingat segitiga semua segitiga itu kan sudutnya 180. Kalau sudah ada 30, ini siku-siku kan tinggal 60. Ya toh? Kita nyimpulin sendiri, oh tinggal 60 gitu. Sisanya 60-nya dari situ. Bisa Iya. tahu itu gimana, Kak? Bisa tahu apa? Gimana, Dek? Didapatnya. Didapatnya gimana? Kalau ini didapat bisa ketahuan. Ketahuan. Ya karena segitiga itu segitiga istimewa ya, yang bisa dicari itu adalah dua segitiga istimewa. Ini tak sepilkan di sebelah kiri kecil. Jadi ada dua segitiga istimewa itu adalah siku-siku sama kaki. Sama kaki maksudnya sudutnya sama, ini 45 derajat, ini 45 derajat. Jadi satu aja yang dicari, misalnya ini A, pasti ini A, pasti ini A akar 2. Sudah bisa dicari. Ini pun sama, kalau ini dapatnya misalnya nih, ini dapatnya AB-nya itu, ini dapatnya nilainya adalah, katakanlah ini. Nah, Kok nge-lag sih? ada yang bocor. Bentar. Nge-lag ya? Oke. Itu sudut istimewa. Nah, kalau satu lagi, sudut yang, nah gini, seret. Nah ini. Ini kalau siku-siku, ini 60 derajat, ini 30 derajat. Itu punya perbandingan dia. Perbandingannya adalah, ini depannya sudut siku-siku itu 2, depannya sudut 30 itu 1, yang depannya sudut 60 itu akar 3. Ini perbandingannya. Gitu ya. Makanya tadi tak bilang nggak usah dicari nilainya. Yang penting kita tahu bahwa punya sifat istimewa ini nih perbandingannya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya angka, katakanlah gini, tak geser nih. Ini geometri kelas berapa ini? SMP malah kayaknya. Ya kan, sambil ngitung. Jadi kalau misalnya kita punya segitiga gini, seret, ini siku-siku, ini 30, ini 60 derajat. Cuman diketahui panjangnya sisi di sini adalah 4 misalnya gitu. Berapakah X, berapakah Y gitu. Bisa dicari, langsung bisa dicari. X-nya berapa? Oh, 60. Ini berapa Y-nya gitu. Pakai perbandingan, berarti Y-nya adalah 2. Perbandingannya tadi 1 akar 3 2. Berarti di sini adalah berapa? 2 akar 3. Selesai. Gitu. Aman ya? Aman. Harusnya aman. Harusnya aman. 4 kali 3 12 ya aman. Aman ya pakai perbandingan itu. Nah, ini dapatnya adalah di. Ada yang tanya tadi apa ini? Sudut istimewa, oke aman. Sebentar. Oke. Panjang AB didapat dari mana? Dari itu diagonal ruang sama diagonal bidang. Panjang AB didapat dari informasi awal ini. Diagonal ruangnya 10, diagonal bidang 8, didapat tuh. Panjang AB-nya dapat. Dari situ Tadi, aja P-nya didapat. Tadi pangkat berapa, Kak? Yang tadi segitiga istimewa buat cari tahunya? Pangkat berapa gimana?
Ada dua ini. Ini istimewa ini nih. Nah, ini sama ini. Oke, aman? Perhitungannya gimana tadi Kak yang pangkatnya itu? Kok pangkat? Mana ada pangkat? Nggak ada. Akar toh. Iya akar. Akar 3. Ini perbandingannya kan gini. Perbandingannya kan gini. Nah, yang di atas tadi tuh. Ini 60, ini 30, 30 derajat gitu kan. Di depannya 30 itu 1, di depannya 90 itu 2, di depannya 60 itu akar 3. Nah ini. Jadi ngikutin depannya, seret, seret, seret gitu ya. Jadi kalau depannya 90 itu 4, berarti yang 30 2, no. Karena perbandingannya adalah ini. 1, nah pakai perbandingan ini aja lah. Tak tulis gini. 30 dibanding 60 derajat dibanding 90 derajat. 1 akar 3, 2. Nah, pakai perbandingan ini. Oke? Oh iya Kak, makasih Kak. Oke, paham ya? Siap. Oke, Paham. silakan. Oke, jadi kita nggak tahu kayak tadi di depan tuh, kita cukup tahu nilai P, pusing dikit. Oke, kita nggak perlu nyari nilai lain apa namanya? Nggak perlu nyari lain-lainnya karena di sini P udah dapat nih. P udah dapat. Oh, pasti T-nya dapat. Ini pasti dapat gitu. Berapapun nilai P gitu. Udah ya? Nama YouTube-nya apa? Udah ya, udah Bang. Oke, misal oke, aman ya? Aman. Saya punya YouTube tapi sampai ini beberapa waktu belum aktif lagi sih. Cuman beberapa waktu lalu pernah ya sering mungkin teman-teman bisa scroll sharing soal-soalnya. Cuman lama belum bermain lagi. Ini nama YouTube-nya. Coach Pras Numerik. Oke, itu iya nama YouTube-nya. Cuman masih campuran antara main di TPS, main di apa namanya soal-soal di CPNS gitu. Minggu depan lanjut lagi. Oke, spill nama YouTube-nya Pak. Oke, kapan-kapan coba ya tak mulai aktif lagi. Udah lama banget nggak aktif. Paling cuma nge-share ini aja tak share di YouTube. Yuk lanjut ya. Siap Pak, doain. Oke, siap. Amin. Mudah-mudahan yang penting paham. Nah, nilai adalah proses ya, bonus lah. Yang penting paham materinya, pasti insya Allah hasilnya akan memuaskan teman-teman semua. Iya. Minggu depan TO ya? Iya. Oke. Minggu depan tuh akhir bulan. Akhir bulan itu TO. Setiap akhir bulan akan tryout nanti. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Satu lagi aja. Satu lagi. Penuh. Sampai nanti berarti ada 4 soal lagi ya buat PR teman-teman. Satu soal lagi ya. Nah, sip. Kak, udah jam 9. Oke, siap. Kalau mau istirahat langsung boleh enggak apa-apa. Kalau mau masih gabung, ini kita bahaskan satu soal lagi. Satu soal lagi untuk yang last nanti yang nomor berikutnya berarti biar PR. Nanti teman-teman kasihan yang sudah sampai jam berapa nih? 10 yang waktu Indonesia Timur, besok ujian. Waduh, nanti kawanan malah kesiangan. Lanjut ya. Gini teman-teman, ada satu informasi X ditambah seper X sama dengan 3. Terus pertanyaannya adalah berapakah nilai dari X kuadrat min 2X min kuadrat min 2X plus 4. Loh, terus diapain? Nah ini lagi, ini kayaknya soal pernah ada di penalaran kuantitatif tahun berapa, aku agak lupa juga. Atau mungkin di apa ya? Intinya ini bermain di aljabar. Aljabar di materinya adalah aljabar sama suku banyak, polinomial, pendistribusian perkalian gitu. Perkalian antar suku. Gitu. Ini dari situ konsep dasarnya. Nah, teman-teman lihat, di sini kan pangkat tertinggi adalah pangkat 3, X pangkat 3. Sementara yang kita punya baru pangkat 1. Dan itu masih ada seper X-nya. Nah, cara nyelesain soal seperti ini, teman-teman butuh salah satunya adalah kreativitas memainkan angka. Cara kreativitasnya gimana? Gini, teman-teman. Boleh. Nanti tak PDF-in ya, oret-oretannya. Tak PDF-in boleh, nggak apa-apa. Ya, ini. Jadi pertama adalah teman-teman dikalikan dengan X dulu. Kalikan X. Kenapa kita kalikan X? Ingat ya, kalau kita kalikan X, maka kita akan dapat nilai siapa? X kuadrat plus 1 sama dengan 3X. Aman ya dari sini ya? Aman. Aman. Jadi semuanya kalikan X, didistribusikan. Ini kalikan X, ini kalikan X, ini kalikan X. Jadi ketemu kalikan X semua. Kok jadi 1? Seper X kali X berapa? 1 kan? Kak Novita.
Iya benar? Kalikan X semua. 1/X dikalikan X. Kan ketemunya X/X sama dengan 1. Betul? Betul. Nah, itu kok jadi 1 gitu ketemu ya. Jawabannya sudah ya, tak hapus. Nah, itu dipahamkan, didistribusikan, ketemunya X. Nah, dari sini, maka kita punya siapa? X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0. Betul? Angkanya susah, Pak. Angkanya susah? Gimana? Enggak susah. Enggak susah. Coba kita cek dulu. Aman ya? Dari sini dulu. Aman sampai sini? Aman-aman. Aman ya? Oke, aman. Tinggal 3X-nya uncalkan ke kiri. Jadi min. Oke, siap. Kita punya ini, 1. Nah, ini yang kita manfaatkan. Ingat teman-teman, nilai dari, oke, ini yang jadi patokan kata-kata saya. Nilai dari X kuadrat min 3X plus 1 adalah 0. 0. Berarti, oh, nek ketemu itu berarti 0. Nah, gitu kan? Berarti 0. 0 kali berapapun berapa? 0. 0 kali 1 juta? 0. 0 kali 5.000? 0. 0. Iya, 0 semuanya 0. Nah, itu min 3 dari mana? Diuncalkan ke kiri kan jadinya min. Kan plus 3X. Gitu ya, Kak siapa itu tadi? Nah, wah ini calon dokter ya, ini calon dokter, amin, calon dokter. Iya, siap. Nah, apalagi calon dokter ini. Nah, ini dipindahkan ke sana kan jadinya min 3E gitu ya. Nah, oke, aman, lanjut. Siap. Kita lanjutkan. Oke. Kok X kuadrat, Pak? Hah? Dikalikan X itu dari mananya X-nya, Kak? Oke. Biar mendapat X kuadrat. Ini kita munculkan sendiri. Makanya di awal tadi tak bilang bahwa soal ini, diperhatikan ya teman-teman ya. Soal ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara kreativitas. Salah satunya adalah kreativitas kita. Tidak hanya sekedar konsep. Konsepnya polinomial, perkalian suku banyak, tapi salah lainnya adalah kreativitas kita. Kenapa ini dikalikan X? Tak balikin lagi dari ulang. Kenapa dikalikan X? X-nya dari mana? Gitu munculkan. Oh, X-nya dari mana? Gitu. Kita munculkan sendiri. Kita memunculkan sendiri dikalikan dengan X. Agar apa? Agar kita memperoleh X kuadrat. Kenapa mencari X kuadrat? Karena nanti ada X kalikan X, didapat X kuadrat. Loh, kayak tadi ada X kuadrat dari mana? Gitu ya. Ini pelan-pelan nih, teman-teman. Oke. Kalau kalikan X kuadrat bisa, boleh silahkan, nggak apa-apa. Asal nanti teman-teman bisa melanjutkan operasinya, itu nggak masalah. Itu bisa boleh aja, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, ini tak kalikan X. Jadi muncul X kuadrat. Ini tak kalikan X, jadinya 1. Ini dikalikan X, jadinya 3X. Oke ya, oke siap. Kak Trey, Kak Luvin. Oke, monggo, silahkan. Selamat beristirahat. Kalau langsung live, nggak apa-apa. Nah, dapatlah di sini. Nah, ini dapatnya di sini. Jadi sekarang kita punya informasi X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0. Oke ya, aman ya dari sini ya. Kalau tadi ada yang mengalihkan dengan X kuadrat, boleh coba aja. Boleh aja, nanti bisa dimainkan belum nanti. Dari sana bisa dimainkan enggak? Oke, siap. Nah, kita lihat nih. Ada suatu persamaan itu, tak tulis ulang. X kuadrat, enggak usah tulis ulang lah, tulis gini aja. Ini, yang ini tak kasih warna hijau tuh. X kuadrat min 2X kuadrat min 2X plus 4. Nilainya berapa? Ini bisa dijabarkan, guys. Jabarnya berapa? Dari informasi yang kita punya. Dari ini aja, dari X kuadrat min 3X plus 1, kita kalikan berapa sih biar ketemu yang di sana, gitu ya. Ingat teman-teman, ini X-nya pangkat 3. Di sini X-nya pangkat 2. Berarti butuh berapa untuk biar jadi X pangkat 3? 1X. Pangkat 1. Berarti kita munculkan X. Kita munculkan X di situ. Jadi munculnya di situ ya. Nah, itu dulu. Kalau kita otak-atik lagi, berarti kan nanti kita akan ketemu gini teman-teman. Dari sini untuk mengalihkan X nanti kan hasilnya tak tulis di atas saja ya. Nah, hasilnya ketika ketemu dengan X kan nanti kawan-kawan akan ketemu X pangkat 3. Terus ini kalau kita kalikan dengan X, berarti ada min 3X. Kalau ini kita kalikan dengan 1, berarti ada plus 1. Betul enggak? Kak, bukannya min 3X kuadrat ya? Oke, betul. 3X-nya kuadrat. Sip, pinter. Keren. 3X kuadrat. Aman.
Terima kasih. Oke, aman ya? Nah, berarti Terus sudah yang paham nih. 1 dikali X bukannya X ya, Kak? 1x, betul. Sip. Nah, keren. Berarti ada X. Ya, betul. Berarti kita punya X pangkat 3 min 3x kuadrat plus X. Oke, aman ya? Aman, Aman. Kak. Siap. Aman, Kak. Lihat teman-teman, ini hasil pertama, ini hasil sementara. Hasil sementara. Padahal di sini kita punya berapa? 2x pangkat 2. Min 2x pangkat 2. Padahal yang sementara tadi adalah min 3x pangkat 2. Berarti kelebihan berapa tuh? 1. Satu negatif. Berarti satu negatifnya harus hilang. Dari mana? Tambahkan 1. Plus Betul enggak? 1. Plus 1. Munculkan plus 1. Tujuannya apa muncul plus 1? Biar nanti teman-teman melihat di sini kita kalikan tuh. Ini tak kalikan 1, berarti ada plus 1x kuadrat. Betul? Betul. Kaliin min 3x, berarti ada min 3x. Betul? Kaliin 1, berarti ada plus 1. Nah, hasil sementara lagi kalau kita mainkan, itu ada x kuadrat, yang di sini itu jadinya adalah min 2x kuadrat. Yang di sini itu min 2x, betul? Plus 1, oke? Permisi, Kak. Itu X-nya pangkat 3. Mana? Oh iya, ini X-nya pangkat 3. Terima kasih. Itu ya, aman ya? Aman. Berarti hasil sementara di sini, hasil sementaranya itu adalah X pangkat 3 min 2x kuadrat min 2x plus 1. Bukannya hasilnya 3 bukan ya? Oh, sebentar ya. Kita mainkan. Oke, ini ada sudah Kak Kevin nih, Kak Kevin Luis sudah ketemu jawabannya. Hasilnya 3 bukan ya? Oke, kita cek ya 3 atau bukan ya. Nah, teman-teman perhatikan bentuk ini dan soal yang ditanyakan ini ada plus 4. Ini padahal baru plus 1. Berarti butuh berapa lagi? 3. Butuh ditambah 3. Butuh ditambah 3. Berarti kalau gitu, ya, kalau gitu ini kan hasil perkalian itu ditambah 3. Betul enggak? Betul. Betul. Ingat teman-teman, ini hasilnya berapa tadi nilainya? Yang tak kasih warna hijau. X kuadrat min 3x plus 1 sama dengan berapa tadi? 0. 0. 0 kali berapapun? 0. 0. Kalau kita turun ke bawah ini, seret, tak turunkan lagi ke bawah nih. Nah, ini garis biru besar, artinya di situ kan ada 0 dikali X plus 1 ditambah 3. Berarti hasilnya? 0. 3. Jawabannya adalah A. Gitu teman-teman. Selesai. Gitu ya. Kok bisa 3, Kak? Lah ini 0 kali berapapun? 0. 3. Iya kan? Ya, Iya, paham, 0 kali berapapun? 0. Sisanya 0. tinggal plus 3. Gitu. Aman? Aman. Pusing banget. Oke, aman ya. Pusing banget. Pusing banyak. Oke, siap. Coba nanti dipahamkan lagi. Oh iya gini, otak atiknya gini gitu ya. Maaf, tapi itu 3x kuadrat. 3x kuadrat min x kuadrat kok hasilnya bisa 2x kuadrat ya? Iya, min 2. Betul. 3 kurangi 1 kan 2. Kak Salsabila. Betul ya? Ini min 3. Ini 1. Betul? Ketemunya min 2. Benar. Iya. Aman? Aman, Kak. Aman, Aman ya? Kak. Oke. Aman. Iya, tinggal ngikutin. Oke, siap. Gitu ya. Nanti teman-teman coba cek lagi. Barangkali apa namanya? Kak, ya saya satu yang di atas. Kak mau SS sebentar. Oh, aman. Bagian polinomial gampang. Iya, gampang. Kak, satu slide yang di atas nomor 6. Satu slide yang di atas nomor 6. Oh, ini. Ini, yang ini. Kak Wawa, ini ya, benar ya? Betul? Oke, siap. Oke, baterainya habis. Oke, siap. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Oke, terima kasih semuanya. Sebentar, terima kasih untuk hari ini Kak. Siap, sama-sama. Mau tanya nih random, misal mau ke kedinasan sebaiknya belajar buku SNPT apa buku SKD? Kedinasnya mana dulu? Kedinasnya mana dulu? Kalau setan itu tetap bermain di kalau yang tahun kemarin ya, kalau di setan itu dia masih pakai nilai TPS.
Jadi tes dulu TPS, kepake di syarat pendaftarannya. Syarat di pendaftaran di SETAN itu pakai itu. Tapi kalau kedinasan yang lain, misalnya IPDN atau apa gitu, belajarnya di SKD. Jadi belajar TWK, belajar TIU, belajar TKP gitu ya. Belajar wawasan kebangsaan, belajar karakteristik pribadi, belajar tes intelijensia umum kalau mau ke kedinasan. Tapi pada intinya biar aman sih teman-teman belajar kalau yang mau ke kedinasan ya. Ada 2 karena TPS-nya yang tahun kemarin kepake buat syarat. Jadi syarat untuk masuk ke pendaftaran yang SETAN gitu. Gitu ya teman-teman semua ya. Siap. Terima kasih teman-teman untuk semangatnya malam hari ini. Boleh Selamat. screenshot yang bagian matris. Gimana? Mau screenshot yang bagian matris. Bagian matrik. Oke, atau nanti kan PDF-nya tak kasih teman-teman kalau mau. Mau Kak, mau PDF-nya. Langsung ya khusus hari ini. Khusus hari ini. Biasanya saya nggak nge-share ore-ore Langsung Pak ke YouTube, Pak. Kirim aja Kak. Tak share ke YouTube. Nanti yang matrik ini ada nih sudah. Kalau mau access ya boleh, mau access boleh. Kalau enggak nanti tak PDF-kan juga, tak share. Grup aja. Ya, oke, silakan. Yang matrik, oke siap. YouTube-nya apa Kak? YouTube-nya tadi Coach Pras numerik, cuman lama saya lama cuman buat nge-share kayak gini, kayak kelas Zoom gitu. Tak share-nya di situ gitu. Nah, ini Coach Pras numerik. Nah, oke, nanti barangkali punya dari sini dapat motivasi lagi untuk berbagi ilmu ke kawan-kawan, ke teman-teman semua. Nanti coba tak aktifkan kembali. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk Kak dokumentasinya Kak. Dokumentasi apa? Mau foto-foto? Kita mau foto-foto dulu, Bu. Ini berapa ini? 170. Ya, sudah ngantuk. Oke, silakan. Monggo. Ya, udah ya. Oke, udah pada ngantuk nih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Tetap semangat. Kak. Selamat Ya. menyambut hari Senin besok. Selamat yang ujian. Selamat bertempur. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya closing. Tetap jaga semangat sampai bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Good night guys. Good night.